Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan bagaimana cara mengqadha puasa. Sah atau tidak jika qadha puasa Ramadan digabung dengan puasa sunnah, dan juga bagaimana cara membayar fidyah. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan lanjutkan dulu pembahasan pada video sebelumnya, yakni siapa saja yang wajib mengqadha puasanya. Ya, pada video sebelumnya dijelaskan tentang yang wajib qadha dan juga wajib imsak, ya, atau menahan puasanya sampai berbuka puasa. Ya, insyaallah pada video ini akan dibahas juga siapa yang wajib qadha dan juga wajib fidyah, wajib membayar fidyah. Masih di dalam kitab Safinah dijelaskan mayal jamu fihi al-qada'u wal fidyah, yang wajib qadha dan juga wajib fidyah, yakni wahwa isnani, ada dua macam, ada dua golongan, ada dua orang. Al-awwalu al-iftaru li khafin ala ghairihi. Yang pertama adalah dia membatalkan puasa sebab khawatir kepada orang lain, mengkhawatirkan kepada orang lain. Nah, contoh seperti seorang ibu yang sedang menyusui, ya, ataupun yang sedang mengandung. Seorang ibu yang sedang menyusui yang mengkhawatirkan anaknya, ya, takut anaknya sakit, takut anaknya gimana gitu, ya, ataupun yang sedang mengandung janinnya, ya, takut janinnya kenapa gitu, ya, atau gimana itu. Maka si ibu itu di samping wajib qadha puasa juga wajib membayar fidyah, ya. Tapi kalau si ibu itu mengkhawatirkannya bukan kepada anaknya saja, dia khawatir kepada dirinya saja, kepada dirinya dan juga kepada anaknya, ya, takut dirinya sakit, takut anaknya sakit dan sebagainya, maka itu tidak wajib fidyah, ya, hanya wajib qadha saja, ya. Ataupun hanya mengkhawatirkan dirinya saja, takut dirinya sakit, ya, kalau puasa takut dirinya sakit ataupun takut bertambah penyakitnya, ya, takut gimana itu, maka dia hanya wajib qadha saja, ya. Adapun yang wajib qadha dan fidyah yaitu ketika dia mengkhawatirkan anaknya ataupun bayinya ataupun janinnya, ya, itu maka wajib qadha dan wajib fidyah. Tuh. Kemudian yang kedua adalah al-iftaru ma'a ta'khir qada'i ma'a imkanihi hatta ya'ti ramadhanu akhar, yaitu orang yang mengakhirkan qadha Ramadan, ya, yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai tiba Ramadan selanjutnya, ya. Jadi yang melalaikan qadha Ramadan, tidak ada alasan apa-apa, tidak ada penyakit, tidak ada udzur syar'i, ya, dia melalaikan qadhanya. Dia punya hutang qadha puasa tapi dia enggan ataupun lalai untuk mengqadha puasanya, maka dia wajib qadha, tetap kewajiban qadhanya tetap, ya, tidak hangus, tetap. Di samping itu dia wajib untuk membayar fidyah, ya, wajib membayar fidyah. Makanya hati-hati itu, ya, yang punya tanggungan qadha puasa sepatnya untuk ditunaikan, sepatnya untuk diganti puasanya, jangan dinanti-nanti, jangan dilalaikan, ya. Nanti kalau melalaikan, ya, sampai tiba Ramadan selanjutnya kelewat 1 tahun tidak ada qadha, tidak mengqadha puasa, ya, maka di samping dia mengqadha puasa juga membayar fidyah, gitu, ya. Nah, selanjutnya mayal jamu fil qadha dunal fidyah. Kemudian wajib qadha tapi tidak wajib fidyah, ya, wajib qadha tapi tidak wajib fidyah, ya.
Contohnya apa? Ya, banyak contohnya kayak tadi itu ya, seperti seorang ibu yang menyusui ataupun sedang mengandung, tapi dia khawatir kepada dirinya dan juga anaknya, atau khawatir kepada dirinya saja, itu maka dia hanya wajib qada saja, itu ya. Nah, kemudian siapa lagi? Kamu ma'alai, misalkan orang yang punya penyakit epilepsi, penyakit ayan, itu ya, penyakit ayan, sehingga apa, ketika puasa kumat ayannya, kumat penyakitnya, hilang ingatan, maka dia hanya wajib qada saja, itu ya. Maka dia hanya wajib qada saja tanpa membayar fidyah, gitu. Nah, selanjutnya mayal jamu fil fidyah dunal qada, ya, wajib fidyah, ya, tidak usah qada, tidak wajib qada, ya, wajib fidyah, membayar fidyah, dan tidak wajib qada. Siapa dia? Wahwa syekhun kabirun, misalkan seperti orang tua yang sudah renta, yang sudah tua, sangat tua, sehingga kalau seandainya puasa tidak mampu atau qada puasa tidak mampu, itu ya. Nah, itu syekhun kabir, maka beliau atau kakek tua ini tidak wajib fidyah, tidak wajib qada, maaf, tidak wajib qada, tetapi dia wajib membayar fidyah, ya. Ataupun di sini orang yang sakit, ya, yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya, yang tidak yang tidak mungkin sembuh lagi, intinya yang sudah, jadi orang sakit yang parah penyakitnya, ya, yang parah penyakitnya, yang dimungkinkan ini akan meninggal, itu ya. Jadi maka dia tidak wajib qada, tapi nanti membayar fidyah. Nah, ataupun selanjutnya orang yang meninggal dunia, dia meninggalkan hutang puasa, dia meninggalkan hutang puasa, maka ahli warisnya nanti wajib untuk membayarkan fidyah, ya, wajib membayarkan fidyah. Nah, tuh. Nah, kemudian ada lagi yang tidak wajib qada dan juga tidak wajib fidyah. Qada tidak wajib, fidyah tidak wajib. Siapa? Yaitu adalah al-majnun, misalkan orang gila, yang orang gila, kemudian juga anak kecil yang belum baligh, ya, gitu ya, bayi dan sebagainya, ya. Makanya itu tidak wajib qada dan juga tidak wajib fidyah kalau tidak puasa, itu ya. Nah, adapun anak kecil itu boleh, silakan dididik untuk berpuasa, itu ya, sekuatnya silakan, ya. Nah, nanti kalau seandainya batal, ya tidak wajib qada, itu ya, tidak wajib qada dan juga tidak wajib fidyah, itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membayar fidyah, itu? Bagaimana cara membayar fidyah, itu? Menurut Imam Romli di dalam kitab fatwanya ada 3 tahap, ada 3 tahap cara membayar fidyah. Yang pertama yaitu boleh membayarnya pada akhir Ramadan, ya, boleh membayarnya pada akhir Ramadan. Nanti dihitung berapa yang tidak puasanya, tinggal dihitung saja, nanti dikumpulkan, nanti dikasihkannya kepada fakir miskin itu pada akhir Ramadan. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, boleh dikasihkan pada saat dia tidak berpuasa pada hari itu. Jadi hari ini dia agak puasa, itu ya, maka dikasihkannya pada hari itu ketika dia tidak puasa, ya. Tapi lebih baiknya mengasihkan atau memberikan fidyahnya itu ketika tuluk fajar, ketika terbitnya fajar, yaitu ketika waktu subuh, ya, setelah subuh, gitu ya, setelah subuh. Itu lebih baiknya, lebih bagusnya. Itu. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu boleh setelah Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan selesai, itu boleh, silakan di bulan Syawal, di bulan selanjutnya, di bulan Muharram dan sebagainya, itu boleh, dan boleh dicicil, gitu ya. Itu cara membayar fidyah. Nah, kepada siapa mustahiknya kita ngasih fidyah itu, untuk siapa, itu ya. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, beliau mengatakan bahwasanya mustahik fidyah, yang berhak menerima fidyah itu adalah fakir miskin. Jadi tidak bisa dikasihkan kepada dia yang punya hutang, dia sabilillah, tidak bisa. Jadi hanya kepada fakir miskin saja. Nah, kemudian berapa banyak sih fidyahnya? Fidyah itu berapa ukurannya? Itu ya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama,
fidyah itu yaitu memberikan 1 mud ya, yaitu satu mud makanan pokok. 1 mud itu sekitar 0,75 kg atau 7,5 ons ya, ataupun 0,6 kg atau 6 ons ya. Itu setelah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi boleh diuangkan, boleh silakan. Boleh ketika diuangkan juga boleh, dengan bentuk makanan pokoknya juga boleh itu ya. Beras itu juga boleh, silakan. Ya ukurannya satu mud dikasihkan kepada fakir miskin. Selanjutnya menjawab pertanyaan tadi, boleh tidak mengkodok puasa digabung dengan puasa sunnah itu ya, boleh tidak? Kesepakatan ulama madhab Syafi'i menyatakan boleh, silahkan ya, tapi tetap kodoknya, niat puasa kodoknya itu yang paling utama. Misalkan kita mengkodok puasa pada Senin Kemis, puasa disatukan sama Senin Kemis gitu ya, maka kita niat wajib kodok puasa gitu ya. Nanti walaupun puasa Senin Kemisnya tidak diniati puasa Senin Kemis, maka dia tetap mendapatkan pahala keduanya, pahala kodok puasa dan juga pahala puasa Senin Kemis gitu ya, walaupun tidak diniati puasa sunnah ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, kitabnya Syekh Abu Bakar bin Sato ya. Beliau mengutip dalam kitab Al-I'ab ya, karyanya Imam Al-Barizi, disebutkan lau soma fihi qada'a au nahwahu hasola ya. Jadi kalau dia berpuasa pada, contohlah pada hari Kamis ataupun pada puasa sunnah, pada puasa Ayyamul Bid, pada puasa Arafah, pada puasa Asyura dan sebagainya, maka hasola, maka dia mendapatkan pahala keduanya ya, maka dia mendapatkan pahala keduanya, baik itu diniati atau tidak. Puasa sunnahnya baik diniati atau tidak itu ya, itu sama saja mendapatkan pahala. Jadi kesimpulannya, kita mengkodok puasa dengan sepuasa sunnah ya, misalkan puasa Senin Kemis, puasa Arafah dan sebagainya, itu hukumnya boleh dan mendapatkan pahalanya. Tapi tetap yang diutamakan adalah kodoknya itu ya, yang diniati, yang utama, yang niat kodoknya itu ya adalah niat kodok puasanya ya. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.